Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil PPT kami yaitu berjudul Perencanaan Transportasi dan Distribusi. Saya dari kelompok 2 yaitu Muhammad Hadi Saputra. Saya Muhammad Ibnu Ikal dan saya Yoga Hardiwan Pramana Chandra. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang pertama jaringan distribusi, yang kedua lokasi pusat distribusi, yang ketiga pemilihan rute distribusi. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi. Jaringan distribusi. Landasan teori jaringan distribusi. Yang pertama, shortest path. Shortest path adalah konsep dalam teori graf dan analisis jaringan yang bertujuan untuk menemukan jalur terpendek atau rute dengan jarak waktu atau biaya terkecil antara dua titik dalam sebuah jaringan. Masalah ini penting dalam banyak aplikasi praktis seperti navigasi GPS, pemetaan jaringan, dan logistik transportasi. Menurut Edward F. Moore 1990. Yang kedua, maximum flow. Maximum flow adalah masalah yang bertujuan untuk menentukan jumlah maksimum bahan atau data yang dapat dialirkan dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan dengan kapasitas terbatas pada setiap sambungannya. Masalah ini penting dalam berbagai konteks, seperti jaringan komunikasi, pipa dan distribusi air, serta logistik yang adalah metode untuk menentukan aliran maksimum dari sumber ke sink dalam jaringan aliran. Konsep ini berfokus pada pencarian jumlah maksimum cara untuk mengalurkan unit dari titik asal ke titik tujuan melalui jaringan dengan kapasitas terbatas pada setiap lintasan. Mengembangkan algoritma Ford sampai Fulkerson. Yang ketiga, distribusi sentralisasi adalah sistem distribusi di mana titik pusat tunggal bertanggung jawab untuk distribusi barang atau layanan ke berbagai lokasi. Sistem ini sering digunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan kontrol ketat atau operasi dan inventaris mereka. Keuntungan utama termasuk efisiensi dalam pengelolaan dan kemudahan dalam implementasi kontrol kualitas. Yang keempat, distribusi desentralisasi. Menurut Sunil Chopra dan Peter Meindi dalam buku Supply Chain Management 2013, jaringan distribusi sentralisasi digunakan untuk pendekatan produk atau layanan kepada konsumen atau lebih efektif memanfaatkan sejumlah pusat distribusi yang bekerja secara independen. Sistem ini sering dipilih untuk meningkatkan kecepatan respons terhadap permintaan lokal dan mengurangi biaya transportasi dari pusat ke konsumen. Desentralisasi membantu dalam meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar atau permintaan. Independen sistem ini lebih responsif terhadap kebutuhan pasar lokal, tetapi dapat menambah kompleksitas dalam manajemen operasi. Selanjutnya, pengolahan data dari hasil shortest path menggunakan Excel. Dari yang dicari on route sama net flow. Dari A ke B on route-nya 1, dari A ke C on route-nya 0, dari B ke H on route-nya 1. Jadi total distance-nya adalah 21.
Baiklah, saya lanjutkan dari hasil menggunakan lingkungannya. Jadi model matematisnya min 6x AB ditambah 4x AC ditambah 8x DH dan seterusnya. Subjektunya min x AB dikurang x AC sama dengan min 1. XAB dikurang XDH sama dengan 0. XAC kurang XCD dikurang XCE sama dengan 0. Dan seterusnya. Dan didapatkan hasil total variabelnya 11. Yang kedua, maximum flow dari menggunakan Excel. Dari 1 ke 2 kirimnya 8, kecil sama dengan kapasitas. Dari 1 ke 3 kirimnya 9, kecil sama dengan kapasitas. Dari 1 ke 4 kirimnya 7, kecil sama dengan kapasitas. Jadi total arus maksimumnya 2000. Titik 1 net flow-nya min 24 sama dengan supply and demand min 24. Titik 2 net flow-nya min 9 sama dengan supply demand min 9. Titik 3 net flow-nya min 2 sama dengan supply demand min 2 dan begitu seterusnya. Dan hasil menggunakan lingkungannya model maksimasi X71. Jadi X71 dikurang X12 dikurang X13 dikurang X14 sama dengan 0. X12 dikurang X23 dikurang X25 sama dengan 0. X13 ditambah X43 dikurang X35 dikurang X36 dikurang X37 sama dengan 0 dan begitu seterusnya. Jadi subjektunya X12 sama dengan 8, X13 sama dengan 9, X14 sama dengan 7 dan seterusnya. Jadi yang ketiga, sentralisasi. Jaringan distribusi sentralisasi pada tabel di Microsoft Excel. Dari A ke D biayanya 40, supply demand-nya 300, net flow-nya 300. Dari B ke D biayanya 50, supply demand-nya 300, net flow-nya 240 dan itu seterusnya. Total biaya, jadi didapatkan total biayanya adalah 44.900. Not D inputnya 740, outputnya 740. Jadi hasil lingkungannya model matematis min 40 XAD ditambah 50 XBD ditambah 40 XCD ditambah 15 XD1 ditambah 15 XD2 ditambah 20 XD3 ditambah 25 XD4 ditambah 10 XD5. Jadi subjektunya XAD kecil sama dengan 300, yang kedua XBD kecil sama dengan 300, XCD kecil sama dengan 200 dan begitu seterusnya. Jadi didapatkan total variabelnya 3. Jadi objective value ini hasil dari Microsoft Excel. Didapatkan 44.900 tadi. Yang keempat, desentralisasi menggunakan Excel. Dari A ke 1 biayanya 65, demand-nya 100. Dari A ke 2 biayanya 70, demand-nya 150. Dari A ke 3 biayanya 75, demand-nya 200.
dan begitu seterusnya. Jadi dari A kapasitasnya 300, di B kapasitasnya 300, dari C kapasitasnya 200. Jadi dijumlahkan kapasitasnya didapatkan 800. Jadi permintaannya 700, yang diminta 700, yang dikirim 800. Jadi sisa persediaannya 100. Jadi total biayanya didapatkan 47.650. Jadi hasil modelingnya minimasi. Min 65 X A1 ditambah 70 X A2 ditambah 75 X A3 dan seterusnya. Subjektunya X A1 ditambah X A2 ditambah X A3 ditambah X A4 ditambah X A5 kecil sama dengan 300. XB1 ditambah XB2 ditambah XB3 ditambah XB4 ditambah XB5 kecil sama dengan 300. 3XC1 ditambah XC2 ditambah XC3 ditambah XC4 ditambah XC5 kecil sama dengan 200 dan seterusnya. Jadi total variabelnya 15, yang didapatkan. Jadi total biayanya yang di Excel tadi didapatkan 47.650. Jadi didapatkan analisa dari short test bed. Yang pertama, analisa menggunakan Excel. Jarak terpendek dengan jarak minimum distance-nya 21 dari titik. Yang kedua, dari titik A ke B, B ke H, H ke I, yang dilihat dari kolom net flow-nya. Yang kedua, dari analisa menggunakan Lingo. Yang pertama, objective value-nya 21.000 dan variabel yang dipilih dari nilai value-nya adalah 1 dari variabel XAB dengan value 1, variabel XBH value-nya 1, variabel XHI value-nya 1. Yang kedua, jadi jarak terpendek dimulai dari titik A ke B, B ke H, H ke I. Dan selanjutnya analisa maksimum flow. Analisa menggunakan Excel adalah not 1 sampai 7 mendapatkan nilai maksimum adalah 29 yang dapat dilalui. Yang kedua, analisa menggunakan Lingo, hasilnya sama dengan Excel dari 1 ke 7 dengan nilai maksimum atau inversibility-nya 29.000. Selanjutnya, analisa sentralisasi dengan cara menggunakan Excel tadi. Yang pertama, berapa banyak yang dibawa dari setiap titik. Dari sini didapatkan dari kolom net flow adalah A ke D adalah 300, B ke D adalah 240, C ke D adalah 200. Semua digabung dan disebar ke D1 sampai D5 tadi. Yang selanjutnya, D ke 1 adalah 100, D ke 2 adalah 150, D ke 3 adalah 200, D ke 4 adalah 150, D ke 5 adalah 140. Biaya yang dikeluarkan untuk mengirim semuanya adalah 44.900 barang masuk dan keluar sebanyak 740. Yang kedua, analisa menggunakan Lingo tadi. 1. Jumlah biaya objektif value-nya didapatkan 44.900. Yang kedua, value atau jumlah barang yang dikirimkan ke
D1 D K1 sampai D K5. Hasilnya sama dengan Excel, jadi pengiriman yang layak adalah D K1. Selanjutnya, analisa desentralisasi. Analisa menggunakan Excel. Pertama, terdapat 5 konsumen. Yang A mengirim ke 1 sebanyak 100 dari kolom flow konsumen 1. C mengirimkan ke 2 sebanyak 150 dari kolom flow ke konsumen 2. B mengirim ke 3 sebanyak 200 dari kolom flow atau konsumen 3. A kirim ke 4 sebanyak 150 dari kolom flow ke konsumen 4. A ngirim ke 5 sebanyak 140 dari kolom flow atau konsumen 5. Didapatkan sisa persediaan 100 karena permintaan yang dikirim supplier sebanyak 800. Sedangkan permintaan konsumen 700, jadi sisa total persediaan adalah 100. Oleh supplier total biaya adalah 47.650. Kedua, analisa menggunakan Linggo. Hasil yang didapatkan sama dengan hasil Excel, yaitu total biaya atau dalam bahasa Linggo objective value 47.650. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi. Selanjutnya yaitu modul 2, lokasi pusat distribusi. Landasan teori, menentukan lokasi distribusi center. Gravity Location Model merupakan bagian dari strategi pengembangan jaringan supply chain management yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu fasilitas, gudang atau pabrik yang menjadi penghubung antara sumber-sumber pasokan dan beberapa lokasi seperti pasar. Model gravitasi sangat berkembang untuk mendukung perusahaan multinasional dalam pengembangan transfer barang yang dimiliki. Itu karena keunggulannya dalam analisis biaya transfer yang bisa dikurangi. Teknik yang dipakai berasal dari geometri analitis. Modelnya didasarkan atas koordinat Cartesian. Dalam sistem koordinat Cartesian ini, sumbu horizontal atau sumbu timur barat disebut sumbu X, dan sumbu utara selatan disebut sumbu Y. Pengolahan data. Lokasi pemasaran dan kebutuhan produk distribusi ICE adalah perusahaan lisensi dari Singapura dan memiliki tim yang berpengalaman 20 tahun di industri es krim. ICE didirikan pada bulan November 2014, berkantor pusat di Singapura. ICE mendirikan gudang distribusi di 4 tempat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Agam, Solo, dan Pasaman Barat. Rumus untuk mencari transportation total cost adalah total cost sama dengan FI kali RI kali DI. Yaitu FI sendiri merupakan jumlah produk dikirim. Ya, RI transportasi rate KI, dan DI-nya jarak ke 1. Transportation total cost untuk case 1 tidak ada distribution center. Pada pengolahan dan perhitungan ini dilakukan untuk menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait biaya ongkos transportasi yang dapat dikeluarkan perusahaan dari satu lokasi ke lokasi tujuan tanpa menggunakan hasil perhitungan transportation total cost. Dapat terlihat pada tabel berikut. Yaitu lokasi pada market 1 didapatkan FI kali RI kali DI-nya yaitu sebanyak 539,65, dan market 2-nya didapatkan 456,35 dan begitu seterusnya, dan sehingga didapatkan total FI RI DI-nya yaitu 1734,75. Perhitungan transportation total cost untuk mencari DI pada market 1 yang menggunakan rumus X0 dikurang X1 akar 2 ditambah Y0 dikurang Y1 akar 2. Dan begitu juga rumus untuk mencari pada DI pada market 2, market 3, dan market 4. Dan pada market 1 sendiri didapatkan hasilnya 0.6916150507. Pada market 2 didapatkan 0.662339193. Pada market 3 0.662339193.
319340134 dan pada market 4 didapatkan 0.7528645517. Selanjutnya yaitu mencari perhitungan transportasi total cost dari market 1 yang menggunakan rumus total cost sama dengan FM1 kali RM1 kali DM1 ini sama dengan 1. Dan begitu juga rumus pada market 2, market 3, dan market 4. Pada market 1 didapatkan hasil 539,65. Pada market 2 didapatkan 456,35. Pada market 3 220,03 dan pada market 4 didapatkan 518,72. Jadi didapat kesimpulan bahwa untuk dari pabrik menuju market 1 didapat total harga pengiriman sebesar 539,65 dengan jarak lokasi 0.3916150507 km. Untuk menuju market 2 total harga pengiriman sebesar 456,35 dengan jarak lokasi 0.662339193 km. Untuk menuju market 3 total harga pengiriman sebesar 220,03 dengan jarak lokasi 0.319340134 km. Dan untuk menuju market 4 total harga pengiriman sebesar 518,72 dengan jarak lokasi 0.7528645517 km. Maka didapat transportation total cost dengan semua market jadi sebesar 1734,75. Transportation total cost untuk case 2, satu distribution center. Pada pengolahan dan perhitungan ini dilakukan untuk menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait biaya ongkos transportasi yang dapat dikeluarkan perusahaan dari satu lokasi ke lokasi tujuan dengan menggunakan satu perantara gudang atau distribution center untuk memenuhi permintaan konsumen. Perhitungan lokasi distribution center. Pada titik X itu menggunakan rumus FI kali RI kali DI yaitu 800 dikali 1125 dan didapatkan titik X-nya yaitu min 0.5128684. Dan pada titik Y menggunakan rumus FI kali RI kali DI itu 800 dikali 17.225 dan dapatkan titik Y-nya yaitu 100.2757424. DC pada market 1 sendiri didapatkan di lokasinya yaitu di Jalan Trans Sumatera Bukit Tinggi, Padang Sidimpuan 93-42, Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26381. Pada yang sebelah kiri yaitu gambar sebelumnya dan yang sebelah kanan yaitu sesudah kami tarik yang pada sebelumnya yang berada di hutan. DC1 berada di market 1. DC sama dengan akar XP dikurang XDC dikali 2 ditambah YP dikurang YDC dikali 2. Dan didapatkan hasilnya yaitu 0.139191222 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mencari titik X. DC1 berada di market 1 itu titik X-nya yaitu menggunakan rumus FI kali RI kali XI dan didapatkan titik X-nya yaitu min 0.43233533 dan titik Y-nya menggunakan rumus FI kali RI kali YI yaitu mendapatkan hasilnya 100.375258. Selanjutnya DC1 berada di market 2. Gambar lokasi 1 perhitungan titik koordinat yang terletak pada lokasi Andoring, Kecamatan 2X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Parangpareman, Sumatera Barat. Itu sebelah kiri adalah gambar sebelum kami tarik dan sebelah kanan gambar yang sesudah kami tarik. DC1 berada di market 2. DI DC sama dengan akar XP dikurang XDC dikali 2 ditambah YP dikurang YDC dikali 2 dan didapatkan akar min 0.9424351 dikurang 0.550191667 dikali 2 ditambah
100.367354 dikurang 100.3788.183 dikali 2, dan hasilnya dapatkan 0.3362222122 dan begitu seterusnya. Kemudian titik X-nya didapatkan yang menggunakan rumus FI kali RI kali XI, didapatkan titik X-nya yaitu min 0.55019167, dan titik Y-nya didapatkan pada 100.3788.183. DC1 berada di market 3. Gambar lokasi dua hasil perhitungan titik koordinat yang terletak di Tambangan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan yang sebelah kiri adalah gambar yang sebelumnya sebelum kami tarik, dan sebelah kanan sesudah ditarik. DC1 berada di market 3. DI DC sama dengan akar XP dikurang X DC1 dikali 2 ditambah YP kurang Y DC1 dikali 2, itu sama dengan akar min 0.9424351 dikurang 0.784006 dikali 2 ditambah 100.367354 dikurang 100.644655 dikali 2, dan dapatkan hasilnya sama dengan 0.319340754, dan begitu seterusnya. Dan untuk mencari titik X-nya itu menggunakan rumus FI kali RI kali XI. Itu dapatkan titik X-nya yaitu min 0.529841 dan titik Y-nya didapatkan pada 100.38815548. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan modul 3 yaitu tentang pemilihan rute distribusi. Landasan teori. Rute transportasi didefinisikan sebagai jalur yang dipilih untuk mengangkut orang atau barang dari titik asal ke titik tujuan. Dalam konteks logistik dan manajemen rantai pasok, rute transportasi sangat penting karena berperan dalam meningkatkan efisiensi biaya, kecepatan pengiriman barang atau jasa. Pemilihan rute yang tepat dan dapat mempengaruhi secara signifikan biaya operasional, kepuasan pelanggan, dan kinerja lingkungan dari operasi transportasi. Jarak tempuh merupakan jarak kilometer atau disingkat dengan km yang dilalui dengan sekali perjalanan dan dari tempat asal menuju ke tujuan. Jarak tempuh akan berpengaruh terhadap waktu tempuh dan biaya operasional. Semakin dekat jarak tempuh, memungkinkan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, sehingga akan mengurangi biaya transportasi. Menurut Dahlan dan Nazamuddin 2017, menjelaskan bahwa jarak tempuh sangat diperhitungkan oleh penduduk. Terbukti mereka lebih suka menempati rumah yang memiliki jarak lebih dekat dengan tempat kerja agar lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Hendrawan 2020, adanya informasi lalu lintas memungkinkan membuat pengguna jalan memilih rute alternatif yang lain. Namun ada beberapa rute yang memang tidak memiliki rute alternatif. Rute yang bisa dilewati dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa pemudi akan memilih rute dengan jarak tempuh yang relatif lebih singkat, namun juga mengutamakan keselamatan serta kenyamanan dalam berkendara. Selanjutnya pengolahan. Terdapat data toko yaitu 4 kabupaten atau kota. Yang pertama Padang Pariaman, yang kedua Agam, yang ketiga Solok, yang keempat Pasaman Barat. Lokasi toko pertama di Almat, yaitu alamatnya di 6 Lingkung di Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua AG Pangestu Minimarket, alamatnya di Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman. Yang ketiga Inimart, alamatnya di Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya Okimart, yaitu alamatnya di Ampe Angke, Kabupaten Agam. Yang kelima Demart, alamatnya Ampe Nagari, Kabupaten Agam. Yang keenam Berkahmart, alamat Baso, Kabupaten Agam. Selanjutnya Rugasa Minimarket, yaitu lokasinya di Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Yang ke-8 Orcam Minimarket, alamatnya Lubuk Sikarah, Kabupaten Solok. Dan yang ke-9 IQ Minimarket, alamat Gunung Talang, Kabupaten Solok. Selanjutnya Toko Raya,
alamat Gunung Taleh, Kabupaten Kota Padang Pasaman Barat. Yang ke-11 Ovi Minimarket, alamat Kinali, Kabupaten Padang Pasaman Barat. Yang ke-12 yang terakhir Minimarket Balas Taro, alamat Koto Balingka, Pasaman Barat. Data permintaan toko. Yang pertama toko Almar dengan kode AB permintaan 300, AG Pangestu Minimarket dengan kode AC permintaan 300, Enimart kode AD permintaan 200. Selanjutnya Okimart kode AE permintaan 100, Demart kodenya AF permintaan 100, Berkamat kodenya AG permintaan 100. Selanjutnya Rugasa Minimarket dengan kode AH dengan permintaan 150, Orca Minimarket dengan kode AI permintaan 150, IQ Minimarket dengan kode AJ permintaan 100. Selanjutnya Toko Raya dengan kodenya AK permintaan 200, Ovi Minimarket kodenya AL permintaan 150, Minimarket Balas Taro kode AM permintaan 100. Selanjutnya tabel jarak toko. Tabel berikut telah didapatkan dengan sumber dari Google Maps yang telah ditentukan, yang telah dicari total lokasi dan jaraknya. Baiklah, selanjutnya pencarian dengan metode setting metric, yaitu metode dengan mencari total angka dengan memulai dengan angka yang besar. Didapatkan rute 1 dengan angka yang besar yang pertama yaitu 186,2, terletak di toko AF dan gudang AL. Selanjutnya yang angka terbesar yang kedua yaitu terletak di toko AI dengan rata-rata jumlah jarak yaitu 172,5 yang terletak di antara AF, AL, AI dan dijumlahkan keduanya berjumlah 250 ditambah 450 dan 650. Kapasitas truk 700 masih muat untuk rute 1. Yang selanjutnya rute 2 yaitu yang terbesar selanjutnya itu 171,4 terletak di toko AH dan gudang AJ. Yang kedua 119 terletak di antara AH, AJ dan AE dengan total keseluruhan AH, AJ dan AE. Yang ketiga 92 terletak di antara AH, AJ, AE dan AG. Yang keempat 56,2 terletak di antara HA, AJ, AE, AG dan AD. Total keseluruhannya adalah 650. Kapasitas truk 700 masih dikatakan layak. Yang selanjutnya rute 3 yaitu 81 terletak di antara AB dan AM. Dan selanjutnya 34,3 terletak di antara AB, AM dan AC yang jumlah 300 dan total keseluruhannya 600 dan masih layak. Yang selanjutnya rute keempat yaitu 14,9 terletak di toko AK dengan kapasitas muatan 200. Yang kedua kita menggunakan metode nearest insert rute 1, evaluasi 1, yaitu dari kita mencari angka yang terbesar yaitu 186,6 yaitu dari gudang AF kembali ke gudang dengan total 186,6. Yang kedua dari gudang AL kembali ke gudang totalnya 252. Yang ketiga dari gudang AI ke gudang totalnya 172,4. Evaluasi 2 dari gudang AI AF kembali ke gudang totalnya 345,5. Yang kedua gudang AI AL kembali ke gudang 411,2. Evaluasi ketiga gudang AI AF AL kembali ke gudang dengan total 411,3. Rute 2 AH dimulai dari AH, AJ, AE, AG dan AD. Evaluasi 1 gudang ke AH kembali ke gudang yaitu 171. Gudang AJ ke AJ kembali ke gudang 190,4. Gudang
gudang AE ke gudang sama dengan 99,4. Gudang AG ke gudang sama dengan 154,5. Gudang AD ke gudang didapatkan 56,2. Evaluasi yang ketiganya, gudang AD AE ke gudang 140,3. Gudang AD AG ke gudang sama dengan 178,1. Gudang AD AH ke gudang sama dengan 150,4. Gudang AD AJ ke gudang 193,8. Evaluasi ketiga yaitu gudang AD AE AG AH AJ kembali ke gudang dengan total 290,5. UT3 yaitu dari UT3 yaitu AB, AM, dan AC. Evaluasi 1, gudang KAB kembali ke gudang sama dengan 22,4. Gudang AM ke gudang sama dengan 95,4. Gudang AC ke gudang sama dengan 40,2. Evaluasi 2, gudang AB AC kembali ke gudang dengan total 82,4. Gudang AB AM ke gudang 63,5. Evaluasi 3, gudang AB AM AC kembali ke gudang sama dengan 83,7. Rute 4. Evaluasi 1, gudang AK ke gudang sama dengan 112,4. Yang ketiga yaitu nearest neckbore, rute AF, AL, dan AI. Dari gudang ke AI, ke AF, ke AL kembali ke gudang didapatkan rute 1 411,3. Rute 2 AH, AJ, AE, AG, dan AD didapatkan 290,5. Rute 3 AB, AM, AC. Nah, jadi gudang KAB, KAM, KAC kembali ke gudang dengan didapatkan total 83,7. Rute 4 gudang AK ke gudang didapatkan 112,4. Selanjutnya kita mencari perhitungan biaya bahan bakar dari metode saving matrix. Untuk rute 1, jarak tempuh gudang AF, AL, AI ke gudang 411,6. Total biayanya yaitu 411,6 dikali 1 liter. 1 liter diasumsikan 15 km. Jadi 15 km dikali 6.500 liter. Jadi perbandingan konsumsi didapatkan 411,6 dikali 1 dibagi 15. Didapatkan hasil dikali 6.500 didapatkan 178.360 rupiah. Rute 2, jarak tempuh dari gudang AH, AJ, AE, AG, AD kembali ke gudang didapatkan seluruhnya 338,1. Total biaya 338,1 dikali 1 liter. 1 liter bensin sama dengan untuk 15 km sama dengan 1 liter yaitu 6.500 liter untuk 15 km. Jadi perbandingan konsumsi 338,1 dikali 1 dibagi 15 dikali 6.500 didapatkan hasilnya 146.510 rupiah. Rute 4, rute 3, jarak tempuh dari gudang AB, AM, AC ke gudang itu 83,7. Total biaya 83,7 dikali 1 liter sama dengan didapatkan 6.500 liter. Jadi perbandingan konsumsinya 83,7 dikali 1 bagi 15 dikali 6.500 sama dengan didapatkan 36.270 rupiah. Rute 4, jarak tempuh dari gudang AK kembali ke gudang itu 112,4. Total biaya 112,4 dikali 1 liter sama dengan 15 km.
Jadi dikali 6.500 liter. Jadi perbandingan konsumsi biaya bensin yaitu 112,4 dikali 1 dibagi 15 dikali 6.500 didapatkan 48.707 rupiah. Selanjutnya perhitungan biaya bahan bakar dengan metode nearest insert. Rute 1 sama dengan rumus sebelumnya. Dengan teori sebelumnya didapatkan hasilnya total biaya 413,3 dikali 1 liter sama dengan 15 km kali 6.500 per liter. Perbandingan konsumsinya 411,3 dikali 1 dibagi 15 dikali 6.500 sama dengan 178,230. Rute 2 jarak tempuh dari gudang AD, AE, AG, AH, AJ kembali ke gudang yaitu 290,5. Total biaya 290,5 kali 1 liter sama dengan untuk 15 km. Jadi didapatkan 6.500. Jadi 15 km dikali 6.500 liter. Jadi perbandingan konsumsinya 290 dikali 1 dibagi 15 dibagi 6.500 didapatkan 125,884. Begitu seterusnya, dan di rute 4 didapatkan hasil akhirnya yaitu dengan seharga 48.707 rupiah. Selanjutnya yang terakhir metode nearest neckboard. Yang rute 1 jarak tempuh dari gudang AI, AF, AL ke gudang sama dengan 411,3. Total biaya 411,3 dikali 1 liter sama dengan 15 km dikali 6.500 liter. Perbandingan konsumsi 411,3 dikali 1 dibagi 15 dikali 6.500 didapatkan 178,230. Caranya sama dengan rute 1. Rute 2 didapatkan 125,884, rute 3 didapatkan 36,270, rute 4 didapatkan 48.707. Jadi dari ketiga metode tersebut, metode saving matrix, nearest insert dan nearest neckboard, kita mencari biaya yang terkecil. Didapatkan biaya yang terkecil yaitu dengan metode nearest insert dan nearest neckboard, yaitu biayanya sama, yaitu sama-sama 48.707 dan nearest neckboard 48.707. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi. Baiklah, sekian dari presentasi PPT kelompok kami tentang transportasi dan distribusi. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi. Yang pertama kita akan menjelaskan jaringan distribusi.